kan hanya nilai yang dimiliki oleh Tuhan yang bersifatnya transendental, imanen, apa segala macam itu yang bersifat-sifat fiksional itu, bukan. Jadi ilahiyah itu kata mereka ada di depan mata, tinggal bagaimana kita mencarinya. Nah, 3 itu yang belum mampu terpecahkan. Immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian. Nah, 3 itu. Sekarang di Amerika misalnya banyak masih apa yang disebut dengan jenazah itu. Tokoh-tokoh terkenal itu disimpan dulu, belum dikubur. Siapa tahu nanti mereka bisa menemukan nyawa. Bagaimana menciptakan nyawa untuk menghidupkan kembali ini orang-orang elit ini, kan gitu. Halo deh. Mana jadi kan? Nah, jadi pertanyaan itu tadi, bagaimana hidup menjadi bahagia tadi. Free nih. Sore baru ini. Itu pertanyaannya. Dan itu belum ada satu nabi pun yang mampu menjawab. Nabi di Alkitab, nabi di semua kitab bahkan belum mampu bagaimana kita hidup bahagia dengan kekal. Bagaimana kita immortalitas. Bagaimana kita mencapai puncak keabadian itu. Kenapa harus mati dulu baru hidup bahagia? Dan semua dogma-dogma agama mengajarkan demikian. Mati dulu baru abadi. Ilmuwan-ilmuwan kita, saintifik kita lagi mencari tahu bagaimana hidup tanpa harus mati. Bagaimana abadi tanpa harus mati dulu. Dan itu pertanyaannya terus itu dicari sampai hari ini. Apa setelah kenyang? Apa setelah kenyang? Berarti kesimpulan dari 3 referensi yang dijelaskan tadi itu apa maksudnya? Iya, dari 3 revolusi, 3 rekayasa melahirkan 3 target. Gitu. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Ini ada upaya menghilangkan peran Tuhan atau seperti apa? Sedang menjadi Tuhan. Oh, dia paham itu berupaya menjadi Tuhan. Iya, gitu. karena mereka percaya nilai keilahian tadi adalah nilai yang bukan nilai-nilai yang transendental yang tidak mampu dijangkau oleh naluri manusia. Itu mampu dijangkau dan itu mereka lihat. Ada di bumi, ada di sini, di kehidupan nyata ini. Karena sifat manusia ini dinamis dan bisa berkembang terus. Dinamis dan bisa berkembang. Kalau dulu kan homo apapun namanya itu sekarang homo sapiens. Mampu nggak nanti homo sapiens ini berubah? Bisa. Potensinya dapat karena kita ini kan aktual. Seiring dengan pertemuan itu pun merubah kebiasaan. Dulu orang makan itu baca doa. Sekarang orang makan main HP kan gitu. Nah, perkembangan zaman itu terus merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, jadi Tuhan-Tuhan kuno itu dengan sendirinya nanti terbantahkan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana pemuja-pemuja agama itu, petinggi-petinggi agama itu masih mensosialisasikan bahwa gempa itu terjadi karena perbuatan maksiat. Tapi kalau menurut orang-orang belajar geografi, sains, teknologi dan lain-lain, itu karena ada pergeseran lempeng bumi dan lain sebagainya, dan itu bisa diatasi. Artinya bisa terjawab dengan sains. Bisa terjawab. Nah, cuman semua ilmuwan di muka bumi itu belum menemukan bagaimana kita bahagia dengan kekal. Karena pada konteks sosialnya tadi itu kelaparan, wabah dan peperangan sudah mampu dijawantahkan, sudah mampu terbantahkan. Karena orang mati kelaparan itu lebih sedikit dibandingkan obesitas. Jadi kita ini nggak kekurangan makanan, kita kelebihan makanan bahkan. Nah, jadi setelah semua orang menemukan itu, memerangi ketiga hal yang ditakuti berpuluh-puluhan abad itu, ya pertanyaan bagaimana dengan hidup bahagia. Makanya ada kaitannya dengan Marcus Aurelius tadi. Siapa Marcus Aurelius? Menurut saya dia itu salah satu nabi yang tidak disebutkan dalam Alkitab. Bagaimana dengan stoiknya? Ini ada Gustai. Allah. Siagian. Musisi Herman. Tiga. Nah, jadi mau ditanya nih, mau dibantahkan dulu ya. Coba, kalian dibantah ya. Tambah. Ya. Memang kalau saya pikir referensi itu kan bagus gitu. Bahkan di wilayah sains kemudian perkembangan zaman dan lain sebagainya itu kan masuk apa yang dijelaskan tadi. Cuman meyakini konsep-konsep orang-orang yang lebih duluan daripada kita itu kan wajar, tapi
tidak juga menyebutkan bahwa dia adalah nabi yang tidak disebutkan dalam kitab. Nah, katakanlah misalnya seperti banyak pemikir-pemikir yang mengarah kepada konsepsi agama misalnya. Ya seperti yang diucap oleh Barclay juga dalam filsafat itu kan itu ada kaitannya juga gitu loh dengan konsepsi kita agama Islam. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan gitu. Itu satu. Ya bagiku juga kalau disamakan dia adalah nabi yang disebutkan dalam kitab gitu. Tapi mereka percaya dengan adanya penciptaan itu Allah gitu. Nah berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Arif itu kan memang di wilayah sains. Cuman yang menjadi pertanyaan yang mendasar itu kan bagaimana cara hidup bahagia kan gitu. Karena yang kedua misalnya bicara tentang bagaimana mati yang abadi itu yang dianggap oleh orang-orang. Keluar sudah Pak Sekretaris. Apa kabar Bang? Iya. Sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat aja, panjang umur. Itu aja. Tuhan tuh ada. Lanjut. Woi, Beta. Mana kau? Nah kehidupan yang berkembang itu kan Cuan tentu terus. dimiliki setiap manusia. Ada hadis-hadis yang menyebutkan itulah takdir min dunya min kulli ilmazia kan gitu. Nah setiap orang itu kan punya potensi, punya harapan, punya keinginan tersendiri. Nah dikala dengan proses perkembangan hidupnya juga dia harus memiliki jalan. Katakanlah sekarang hari ini misalnya Arif sudah menentukan di mana maziahnya. Di media misalnya Mansan musisi kan kita kan sudah beda-beda. Misalnya Daya di guru, Bang Mansur jadi lawyer, itu kan sudah masuk semua. Nah itu disitulah yang disebut sebagai bagaimana kita menjemput kebahagiaan gitu. Kebahagiaan yang disebut Arif belum mampu dijawantakan oleh pemikir-pemikir tokoh-tokoh hari ini. Om, Pesan dong. kopi apa? Kopi hitam pahit. Dapat gula. 2 tanpa gula. Baru ketemu ini. Nanti. Sudah itu aja. Ya. Nanti kita lanjut part selanjutnya.